pandemi ini. Jangan pernah menyerah, terus melaju. And let's walk in with us. Are you ready? You ready? Let's go. Ini lagu kita yang terbaru rilis 3 April lalu. This is Lokomotif. Here we go, here we go. Go. Hey, 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 go, hey, go.
wish that's never real. Seeing it all, it's a life you never win. I have decided to forgive every mistakes I made in life. Swinging my feet to stand and lift my head up, staring at the sun. Rise to reach the sky, where the stars so bright. I'm at one with the universe, shine my light in light. Rise to reach the sky, illuminate the night, where the stars so bright. Sure. You and I shine bright. You and I shine bright. Searching deep within to find the reason it began. Trying to breathe in, thanks into reality. Thinking through all the events, lying out what really matters most. Setting my heart to fire and still my head up, riding up the sun. Rise to reach the sky, where the stars so bright. I'm at one with the universe, shine my light in light. Rise to reach the sky, illuminate the night, where the stars so bright. You and I shine. Make our lives burning bright. You and I shine, lighting up the rise to reach the skies, where the stars so bright. I'm at one with the universe, and shine my life in light. Rise to reach the skies, illuminate the night, blow my life in light, where the stars so bright. Sesat, liar, kenyamanan, free gitu kan. Oh datangnya ke barok, ke diskotik kok Pak. Jimat, ke dukun, pasang susuk, silat tenaga dalam. Kayak gitu-gitu. Jimat beberapa, pasang susuk di tangan buat berantem. Jadi pasang gotri sama rantai emas kecil. Ya, kekuatan supranatural betul. Kakek yang saya punya itu dibuat dengan darah saya. Sama dukunnya itu diminta ambil batu di luar. Coba kamu ambil batu kerikil di luar. Terus tangan saya itu ditaruh daun sama kapas, batunya itu ditaruh di tangan, ditutup. Saya suruh ngegem gini ya. Udah dia ngerapal apa saya nggak tahu. Kemudian tangan saya itu diurut gini loh. Dan saya ngerasa darah saya ngalir gitu. Dia bilang kamu pengen batu ini untuk apa? Kekuatan apa? Kebal sama pengasihan. Saya buka tangan saya, kerikil itu udah jadi batu akik yang kempling gitu ya. Plus ada garis merahnya. Orangnya itu bilang itu darahmu. Oke gengs, kembali lagi di channel saya di Risa Ngobrolan Besan. Kalian boleh cerita di sini apapun masalah kalian. Kita sharing bareng, bebas santai.
Dan kali ini saya ditemani beliau ini salah satu panutan. Aku ngefans banget sama beliau. Sejak zaman SMP itu. Belum bisa main musik, masuk persekutuan, tapi persekutuannya ini aneh di dalam diskotik. Kafe. Iya, kafe itu. Oke, Master, monggo diperkenalkan. Oke. Perkenalkan, nama saya Denny Antoni, tapi biasanya panggilnya Bang Denny sih. Ya senang banget bisa hari ini ya. Udah lama saya lihat podcastnya kok katanya seru banget. Dalam hati saya membatin sebenarnya. Batin Kapan apa? dipanggil? No. Wah, ini grogi banget nih kamu datang, Mas. Ternyata dipanggil beneran. Wah, saya senang banget loh kemarin hubungi itu. Ayo Mas, kapan? Wah, langsung angkat. Gas. Siap. Gas. Makasih banget. Gas. Kakak saya pribadi satu band dulu ya sempat Betul, ya. betul. Brian ya. Iya, Kobrian tuh. Nah, Kobrian tuh berjasa juga sama aku. Aku nggak bisa main musik. Aku main gitar, Nah, dia makan sambil sekedar lewat dia bilang gini. Kok anu kunci luput kabeh. Ya jong gitar ngarep koncoku ya ngisi-ngisini. Nah, dia bilang kayak gitu. Iya, serius. Sampai suatu ketika punya dendam gini. Oh, lihat aja aku besok bakal gitar. Lihat aja. Waktu itu aku diajak Kobrian tuh ke Primadona ya namanya. Cafe Primadona. Bayanganku, wah aku SMP kok masuk kafe gitu. Nah, setelah masuk kafe memang bener-bener wah, oh ini diskotik ini. Lampu-lampunya kan kayak gitu tuh. ada barnya juga. Ada barnya juga. Lah. Ternyata yang terjadi di kafe itu apa? Ibadah gila. Betul. Nah, beliau ini pendirinya nih. Dan aku Tahun kagetnya berapa itu ya? tahun 2000-an lah. Betul, 2000. Tahun 2000-an. Iya, iya. Tahun 2000-an lah. Kagetnya lagi player-player yang tahu saya ternyata bukan satu aliran agama sama kita ya. Betul, betul. Dan Ada yang dari luar. ada yang dari luar. Ya. Dan justru jadi benar-benar kayak keluarga yang benar-benar kita nggak ada perbedaan, semua agama bagus dan itu dipersatukan di dalam persekutuan yang itu tadi di dalam diskotik. Wah, keren. Oke, boleh cerita latar belakangnya awalnya kenapa kok bisa sampai kejadian dari punya pikiran ibadah pakai kafe, sedangkan yang datang wah aku nih ngerasa paling alim gitu. Waduh kok gak kayak gali-gali semua ini. Yang datang preman Gak kabeh. preman. Nah kakeknya lagi yang khotbah anak pang. Ya. Gila. Itu Ya. awalnya gimana itu Mas? Jadi dulu gini, saya itu dari dulu merasa bahwa memang panggilan pelayanan saya itu di anak muda. Gitu. Karena Tuhan selalu bawa saya kok pelayanan sama anak muda. Kemudian saya sempat berdoa, suatu waktu saya sempat berdoa dalam sebuah perjalanan pulang dari sebuah pelayanan gitu. Saya berpikir ya mengevaluasi segala macam intinya gitu. Terus kemudian saya berdoa supaya saya diberikan sebuah pelayanan anak muda tapi yang beda dengan yang pernah ada gitu loh. Dan kemudian dapat ide itu, Tuhan kasihnya ide itu untuk membuat sebuah pelayanan anak muda yang berbeda. Salah satunya itu bikin ibadah di kafe. Apalagi masa itu ya, masa tahun 2000-an itu belum Iya. ada kayak gitu kan. Iya belum Terus juga ya kami sempat dicap sesat sih. Sesat terus liar dan sebagainya itu dengan cap yang pernah kami alami dulu. Tapi ya itu akhirnya saya melihat justru ada dampak. Jadi orang-orang yang merasa yang datang itu merasa nggak datang ke gereja. Betul. Jadi mereka punya apa ya, kenyamanan free gitu kan. Oh datangnya ke bar, datangnya ke diskotik apa Iya. atau kafe. Jadi tapi justru di situ kita bikin ibadah ya. Jadi mereka nggak merasa kayak digerejakan atau dikristenkan gitu loh. Nah itu sih konsep awalnya, pemikirannya seperti itu. Tapi sorry, dari latar belakang Mas Denny sendiri pernah jadi orang paling bejat atau memang bener-bener penampilannya aja preman tapi tapi tidak pernah mengalami suatu hal yang
bener-bener dianggap orang tuh bener-bener bejat? Wah ya itu ada pengalamannya sih. Harus Ada? diceritakan ini ya. Iyalah. Oke, saya itu lahir dari keluarga Kristen sebenarnya. Bapak saya pendeta. Oh, Ibu saya guru sekolah minggu. Jadi saya anak bungsu dari 3 bersaudara. Kakak saya 2 cewek semua. Tapi memang dari kecil ya saya dididik pendidikan Kristen yang kuat. Disiplinnya kuat. Cuman masa remaja itu menginjak masa remaja saya mulai terlibat pergaulan yang nggak beres. Ya masa-masa pencarian jati diri dan sebagainya lah. Ya, Mungkin betul. yang ngalamin. Kemudian terlibat dengan pergaulan yang buruk. Betul kayak firman Tuhan. Pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. pasti itu. Iya, pasti. Itu betul. Dan akibatnya ya itu tadi, saya mulai terlibat dengan pergaulan yang buruk. Sehingga kebiasaan-kebiasaan baik yang ditanamkan oleh kedua orang tua saya itu ya itu tadi sempat terkikis. Jadi mulai SMP sampai SMA itu saya terlibat dengan beberapa teman yang nggak baik lah. Kami ya kalau cuman ngerokok sama minum itu udah Sehari-hari biasa. ya. Tapi yang lebih parah adalah saya terlibat dengan okkultisme. Jadi menggunakan jimat, kedukun, pasang susuk, Oh, sempat. silat tenaga dalam, kayak gitu-gitu. Sempat parah. Ya memang mungkin nggak seperti Dautoni itu ya, Iya. yang ilmunya luar biasa. Tapi saya sempat ngalami hal semacam itu. Punya jimat beberapa, terus pasang susuk di tangan. Buat apa kalau Buat berantem. Jadi pasang apa tuh gotri sama rantai emas kecil. Pasangnya di Simo, Boyolali sana sama beberapa teman. Itu saya lihat sendiri. Jadi memang iblis itu punya kekuatan supranatural, betul. Jadi waktu itu ditaruh di sini dan langsung hilang, lenyap. Oh, udah masuk sendiri. Langsung ya? masuk sendiri. Jadi kalau misalnya kondisi tangan saya ini capek, dia akan muncul di permukaan kulit gini nih. Oh, gitu. Mendungul itu bahasa Indonesia Iya. apa ya? Menonjol. Menonjol. Ya betul. menonjol gitu kelihatan. Ya itu jadi dan orang tua saya nggak tahu waktu itu. Saya sembunyikan. Hampir sempat ketahuan oleh mama saya. Ditanya ini batu apa ini? Ya itu aja koleksi saya bilang. Padahal itu ada salah satu batu yang akik yang saya punya itu dibuat dengan darah saya. Itu apa ya? Ya ada ikatannya yang kuat ya. Kalau pakai darah kan ada ikatannya. Jadi suatu hari kita ke Simo, saya sama beberapa teman itu ke Simo, sama dukunnya itu diminta ambil batu di luar. Coba kamu ambil batu kerikil di luar. Terus tangan saya itu ditaruh daun sama kapas, batunya itu ditaruh di tangan, ditutup. Saya suruh ngegem gini ya. Udah dia ngerapal apa saya nggak tahu, rapal apa segala macam. Kemudian tangan saya itu diurut gini loh. Dan saya ngerasa darah saya ngalir itu, kayak gitu ngalir 3 kali. Dia bilang kamu pengen batu ini untuk apa? Kekuatan apa? Saya memang tak batin waktu itu untuk kebal sama pengasihan. Nah, setelah beberapa lama saya buka tangan saya, kerikil itu udah jadi batu akik yang mengkilat itu, yang kempling gitu ya. Plus ada garis merahnya. Orangnya itu bilang itu darahmu. Merah itu darahmu. Jadi ada garis merahnya itu. Dan itu orang tua saya nggak tahu. Sampai akhirnya saya hampir lulus SMA itu baru semuanya saya lepaskan, saya buang. Nah, kok sampai berujung dilepas kenapa? Mungkin bosan ya. Pada titik bosan kemudian saya itu ikut pelayanan teman bapak saya itu orang Amerika, misi. Dia bikin pelayanan camp dan dia ngajak saya karena dia tahu saya suka naik gunung apa segala macam. Dia ngajak saya untuk ikut pelayanan camp itu. Iya. Sebagai staf di situ di Taumang waktu di mana itu Sekipan. Tapi justru ternyata di camp itu saya ditangkap Tuhan lagi istilahnya. Saya sebenarnya udah bertobat. Umur kelas 4 SD itu udah terima Tuhan Yesus. Iya. Ketahuan ngerokok bapak saya di kamar. Di kamar. kelas 4 SD. Tapi bapak saya nggak marah. Dia malah melayani saya terima Tuhan Yesus. Tapi ya itu tadi dari kelas 4 SD sampai remaja itu nggak bertumbuh. Nah itu jadi kemudian waktu di camp itu saya merasa saya ditegur Tuhan waktu ada KKR malam itu. Jadi saya bungkus semua jimat-jimat saya Iya. buang di api unggun.
Dan api unggunnya meledak waktu itu. Meledak. Terus saya didoakan. Di situ saya didoakan. Nah, itu jadi titik balik saya untuk kembali lagi mulai hidup baru lah istilahnya. Ya masih jatuh bangun, tapi itu titik balik pertama saya untuk benar-benar kembali sama Tuhan. Kalau dari hal yang negatif ke positif, tetap banyak teman-teman yang awalnya kita berkomunitas dengan mereka Betul. meninggalkan Mas Denny nggak? Meninggalkan. Pasti ya. Pasti. Dan saya juga merasa harus meninggalkan mereka. Kenapa? Karena kalau saya bergaul sama mereka saya jatuh lagi mungkin. Saya kan akhirnya saya harus cari komunitas baru lah istilahnya Iya. untuk mensupport saya. Jadi ya bersyukur akhirnya kemudian saya lepas dari teman-teman itu dan mulai lagi dengan yaitu tadi titik baru lagi untuk berjalan sama Tuhan lagi. Lah sampai berjalan ke titiknya yang Tuhan maksud sekarang, itu dari teman-teman yang pergaulan lama sempat enggak ada yang kecangkok? Enggak ada. Hilang Hilang semua. semua. Saya sempat ada satu teman yang saya ketemu di jalan. Dulu kami tuh berenam, jadi saya tak sama kami ada teman berenam itu. Yang dua akhirnya kembali, yang dua masih kembali dan kami masih berteman. Yang tiga hilang. Saya sempat ketemu dia di jalan satu kali dan saya ajak dia ke rumah saya, mau saya layani karena dia dulu juga ikut terlibat okultisme dan saya ingin menolong dia untuk melepas. Dia udah setuju. Oke, nanti hari apa waktu itu tak ke rumah Mas. Saya pengen bantu dia, tapi ternyata dia nggak jadi ke rumah, nggak muncul dan sampai sekarang saya nggak ketemu lagi dengan dia. Jadi ya akhirnya hilang. Yang dua juga kakak adik itu hilang juga. Nah terus mengawali proses pertobatan itu kembali lagi ke titik balik bersama yang di atas ya. Itu mengawalinya sampai akhirnya jadi Mas Denny punya komunitas. Setahu saya namanya sih Hangout ya. Betul. Itu arti hangout dulu apa dulu? Hangout itu nongkrong ya. Nah, jadi kita suka nongkrong aja. Gak rohani banget namanya memang. Dipilih nama itu. Terus komunitas pertama yang dikumpulin Mas Denny itu memang benar-benar dari anak jalanan dulu ya? Awalnya bukan. Awalnya gini. Jadi kita itu waktu seperti saya bilang tadi, saya berdoa supaya saya punya pelayanan anak muda yang unik. Dan salah sambungan doa itu adalah saya dipertemukan dengan orang-orang yang punya beban yang sama. Nah akhirnya saya ketemu dengan beberapa teman, terus kita mulai bikin kafe kecil-kecilan di pinggir halaman gereja waktu itu. Ternyata reaksinya bagus, akhirnya kita mulai bikin rutin. Ya berapa ya, 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali kita mulai bikin rutin di kafe itu. Nah jadi kebanyakan anak-anak hangout itu malah anak-anak mahasiswa itu. Anak-anak mahasiswa, anak-anak UNS, Unisri, anak-anak PMK itu. Oh. Tapi bersyukurnya mereka punya beban yang sama dan punya kegilaan yang sama juga. Gitu. Ya akhirnya ya itu tadi kita sering turun ke jalan itu menjangkau anak-anak jalanan juga sering waktu itu. Itu kan turun di jalan. Dan saya yakin itu sangat butuh modal. Ya. Dan apalagi kalau sudah keluar dari konteks nyamannya, istilahnya dari gedung ya, ke jalan, otomatis kan modalnya lebih besar. Betul. Apakah ada yang mendanai dulu atau lewat dana pribadi? Nggak ada yang mendanai. Nggak ada ya. Nggak ada. Benar-benar dari pribadi dulu ya. Iya. Kalau nggak ada, dicariin dari bareng-bareng. Ngamen juga gitu. Ngamen, terus waktu itu kita sempat jual pakaian bekas, rosok-rosok dijual, dananya dapat uang kita belikan makan siang, bawa ke jalan, Gila. kasih ke anak-anak jalanan itu, gitu-gitu. Jadi mereka ya, saya bersyukurnya anak teman-teman itu punya ide-ide juga kreatif-kreatif, gila-gilaan apa, bikin stiker, bikin kaos, bikin apa, pokoknya apa yang menghasilkan kemudian uangnya dikembalikan lagi gitu. Nah, dari anak jalanan, dari sekedar ngasih anak-anak jalanan, ada nggak yang sampai mereka pengen tahu loh ini komunitas apa gitu? Ada.
Dulu kita kerjasama dengan salah satu gereja. Jadi anak-anak jalanan itu karena waktu itu tidak semua gereja menerima mereka. Iya betul. Ya, apalagi dengan kondisi mereka yang ya maaf, ada yang compang-camping, ada yang mulutnya bau nogo, bau segala macam. Itu tidak semua gereja menerima dan ada 2 gereja yang kurang lebih menerima saat itu. Jadi kita kerjasama dengan mereka. Nah, kadang-kadang kita ajak mereka ikut persekutuan. Nah, mereka, mas aku katokku suwe-suwe mas, rawa kewah aku masa mau ikut. Nah, salah satu caranya kita juga pakai katok suwe-suwe. Iya. Jadi mereka lihat, enggak apa-apa aku ya suwe-suwe gitu. Kita juga jalan suwe. Enggak apa-apa tuh mas, enggak apa-apa. Yang penting hatimu mau datang persekutuan ibadah itu aja lah. Saat itu pokoknya kita pukul ratanya seperti itu. Iya, betul. Ya terserah orang lain waktu itu memang menganggap hangout itu sesat mungkin karena hal-hal semacam itu. Jadi enggak normal menurut mereka kan. Datang ke gereja kok katok suwe-suwe apa lah. Tapi kalau mereka memang punyanya itu, Iya. gimana? Kan mereka di jalanan nggak punya apa-apa, cuman bajunya cuma satu itu misalnya. Ya akhirnya ya itu tadi. Untungnya ada gereja yang mau menerima mereka, mengajak mereka bersekutu dan ada beberapa anak dari situ yang kemudian aktif di gereja itu. Oh luar biasa. Gitu. Pas aku datang waktu itu, aku benar-benar kaget tuh, yang khotbah preman rantai di mana-mana. Siapa itu? Anak pang tuh, pang dari Bandung kayaknya. Oh, oke. Nah, kok bisa sampai komunitasnya yang datang gali-gali, istilahnya gali-gali orang-orang jalanan. Bahkan sampai yang khotbah anak pang. Lah, ini benar-benar anak pang yang benar-benar sudah bertobat terima Tuhan atau sekedar orang-orang jalanan yang bisa banyak omong, ayo kamu ngomong aja atau gimana? Itu betul-betul anak pang yang sudah bertobat. Jadi kita waktu itu ada komunitas pelayanan anak-anak underground di beberapa kota. Sampai kemudian kita pernah sampai ada 13 kota yang bergabung. Ada Bandung, Bali, Jakarta, Surabaya, Bogor, Jogja, Solo, mana lagi ya? Itu sampai dan salah satunya yang itu tadi si Abah itu ya, namanya Abah. Dia memang betul-betul anak pang, walaupun dia orangnya resian. Iya betul. Resian dia. Bener, aku lihat pang kok resi gitu. Resian, tapi dia itu betul-betul anak pang. Jadi dengan waktu itu kan pakai rambutnya berdiri Iya, betul. berdiri. Rambut mohaknya berdiri betul. Dan dia betul-betul waktu itu dia memang punya beban untuk kalau dia memang khusus anak pang. Ke anak-anak pang. Jadi kan underground itu kan ada beberapa genre ya, ada punk, ada metal, hardcore dan sebagainya. Tapi kalau dia memang fokusnya kebanyakan ke anak-anak pang dan itu komunitas dia dari Bandung. Komunitasnya namanya Blood Lamb waktu itu dan mereka memang kebanyakan anak-anak pang. Gitu. Dapat tekanan dari beberapa gereja sampai gereja, mungkin sampai Mas Denny didatangi, kamu nggak boleh kayak gitu, gini. Pernah? Kalau sampai datang secara langsung enggak, tetapi kita dengar dari beberapa teman hujatan itu, bukan hujatan sebenarnya. Ya mereka menganggap wah sesat tenan iki. Ya waktu itu masa itu saya masih ingat itu belum ada komunitas anak muda waktu itu. Iya Belum ada waktu itu. Jadi kami hangout itu tahun 98, mulainya tahun 98 dan kemudian mulai tahun 2000 itu mulai bermunculan Solo. Wah macam-macam ada banyak komunitas anak muda waktu itu mulai bermunculan. Tetapi sebelum itu ya itu tadi karena kita lebih banyak turun ke jalan, terus kemudian kumpulnya sama anak-anak jalanan juga, nongkrong sama mereka di waktu itu banyak ngumpulnya di Coyudan sama di Gendengan. Wah itu banyak sekali anak-anak situ. Dan kita ngumpul duduk di situ ngamen sama kadang-kadang gini kita ada yang ngonseling mereka di jalan itu. Kan mereka itu ada jatah ngamen. Iya. Jadi sementara mereka diajak ngobrol, temen yang nggak ngobrol itu gantiin ngamen. Oh gitu. Gantiin ngamen di Slamet Riyadi Coyudan itu. Nanti uangnya kasihkan mereka juga. Setor ya. Saya bantu ngamen. Wah nanti kelihatan bapakku piye. Tapi ya cuek aja. Jadi harus setor. Setor ya. Mm-mm. Nah
Ini kan tadi cerita dari beberapa dominasi kota ya. Ada yang Solo, Jogja, Semarang juga. Semarang, Surabaya, Bandung. Lah dulu kan belum ada medsos yang seperti sekarang ini. Ya. Itu buat ngumpulin mereka gimana itu? Waktu itu kayaknya udah ada HP, Sudah ada SMS ya. SMS atau telepon waktu itu masih mahal ya. Pulsa mahal. Jadi SMS biasanya sih. Tapi dari SMS bisa kumpul segitu banyak ya? Bisa. Waktu kita itu sempat ngadain namanya NUMC, Apa itu? National Underground Ministry Conference. Sampai beberapa kali itu. Jadi ada terakhir yang besar tuh di Bali. Mana tuh ngumpul semua ke Bali. Dana dari Masing-masing. Sendiri-sendiri berangkat ke sana. Wah, gila-gila nih. Wah, itu luar biasa itu. Tapi memang pelayanan anak-anak underground ini nggak gampang sih. Naik turun. Kayak Solo sekarang agak sepi memang. Ya apalagi dengan pandemi ya. Iya betul. Apalagi dengan pandemi sekarang untuk pelayanan anak-anak underground di Solo lagi tertidur kayaknya. Tertidur. Rencana selama pandemi apa yang dilakuin sama Mas Denny dengan komunitas yang sudah berjalan ini? Kalau sekarang saya selain di sekolah, ngurusi sekolah, itu dulu memang kalau komunitas undergroundnya Solo itu namanya 316, Iya. 316 itu. Dulu kita setiap sebulan sekali ada ibadah bareng. Terima kasih untuk Pak Yotam yang sudah ngasih tempat waktu itu ya. Jadi kita setiap bulan sekali bisa pakai tempat yang ruang youth di atas itu untuk ibadah 316 dan ya ibadahnya undergroundan gitu. Apa headbang, pukul-pukulan, tabrak-tabrakan sebagainya. Itu artinya apa itu? Apa? Yohanes 3:16 itu? Ya betul. Betul. Yohanes 3. Jadi DNA-nya itu Yohanes 3:16 itu membagikan kasih Kristus kepada anak-anak underground itu. Tapi 316 itu kan gabungan genrenya. Jadi bukan hanya anak punk tapi ada hardcore, ada metal, death metal juga ada. Memang yang belum terbiasa biasanya datang situ bawa kapuk. Kunyumpel kuping. Oh iya. Musiknya kan keras banget itu ya. Tapi itu sebulan sekali. Cuman terus karena pandemi, apalagi sebelum pandemi memang sudah sedikit mulai menurun, apalagi pandemi berhenti. Tapi sekarang yang lagi dirintis adalah ini Rockin' Sunday namanya. Rockin' Sunday itu ibadah online. Iya. Tapi untuk anak-anak underground juga. Oh gitu. Gitu. Ada di YouTube juga sih Iya. Rockin' Sunday. Jadi sebulan sekali juga. Yang ngisi gantian, ada Christopher Tapeheru itu juga ikut ngisi juga ya. Dia malah salah satu pencetusnya juga itu. Wah. Itu. Ternyata Christopher itu suka underground juga dia. Jangan lupa di subscribe tuh tadi. Apa Iya. channelnya tadi? Rockin' Sunday. Oke. Rockin' Sunday. Jangan lupa di subscribe, like, Ya. komen. Oke, sip. Sampai detik ini Tuhan kan sudah membawa banyak hal kehidupan dari Mas Denny, istilahnya dari bejat untuk terus jadi berkat sekarang. Dari sosok keluarga terkecil, pernah enggak ada yang ngerasa nggak terima? Wah, waktu buat keluarga kurang banget, malah ngurusin anak jalanan, terus uang yang harusnya buat keluarga kepake buat mereka orang jalanan. Pernah kayak gitu? Bersyukurnya enggak? Enggak ya? Enggak. Tapi saya ngalami dulu. Ayah saya kan pendeta. Jadi mungkin saya ngalaminya seperti itu. Jadi merasa kurang diperhatikan atau gimana sehingga akibatnya saya mungkin lari ke semacam itu. Jadi efeknya ke saya adalah saya berusaha untuk anak saya jangan sampai ngalami hal semacam itu. Jadi saya berusaha juga untuk membagi waktu secara adil buat keluarga. Bener kayak tadi kamu bilang ya. Kadang-kadang uangnya itu kepake. Iya. Terus pasti. ya kadang-kadang ada yang tukang bersih-bersih itu loh. Jadi ikut kebersih barang-barang. Bersih-bersih ya. Ya niatnya nolong ternyata malah ya itu loh. Aduh. Tapi ya bersyukur istri saya, anak-anak itu ngerti apa ya beban pelayanan saya sehingga mereka juga mensupport. Gitu. Apa yang sudah Bapak keluarin buat jadi berkat, saya yakin banget yang dapat
dari babi di surga lebih banyak ya pasti. Amin, amin, amin. Nah, ada pesan nggak buat teman-teman dari istilahnya jangan pernah takut jadi orang yang ngerasa nggak layak jadi sangat layak diterima di komunitas, istilahnya dari komunitas yang bejat ke komunitas yang lebih positif lah tempatnya. Mungkin gini ya, jangan pernah berhenti untuk mencari apa maunya Tuhan gitu. Jadi kadang-kadang mungkin kita jangan sampai kita puas dengan diri kita sendiri ataupun tertutup dengan diri kita karena masa lalu. Saya yakin setiap kita pasti diciptakan Tuhan dengan tujuan tertentu. Karena itu kita perlu mencari tujuan Tuhan itu seperti apa dalam hidup kita. Dan kita tidak perlu meniru orang lain. Kita tidak perlu berusaha menjadi seperti orang lain, jadi diri sendiri. Saya dulu frustrasi karena saya berusaha untuk menjadi seperti ayah saya atau seperti kakak-kakak saya, tapi nggak pernah akan berhasil karena mereka jauh berbeda dengan saya. Saya tidak diciptakan sama dengan mereka dan saya punya destiny sendiri, saya punya tujuan sendiri, Tuhan punya rencana tersendiri buat saya. Jadi saya rasa teman-teman juga perlu mencari itu dan tidak perlu berusaha menjadi seperti orang lain. Jadi diri sendiri aja, terima diri sendiri. Karena saya percaya bahwa setiap kita itu juga setiap kita itu berharga di mata Tuhan, sebagaimana adanya kita. Kita nggak perlu menjadi seperti orang lain atau siapapun supaya kita dianggap berharga oleh Tuhan. Enggak, tapi kita memang sudah dianggap berharga oleh Tuhan karena diri kita sendiri. Tidak perlu harus jadi orang lain. Nah, kebanyakan orang pikiran gini. Aku sendiri waktu zaman istilahnya ya dalam taraf tanda dalam pencarian jati diri, saya ngalami bejatnya hidup. Itu lebih enak daripada ikut Tuhan. Secara manusia loh. Begitu ikut Tuhan, wah kok entek-entekan, dijauhi temen, banyak aturan, gini ndak boleh, gitu ndak boleh. Kalau dari Mas Denny menyikapi keluhan dari anak-anak komunitasnya Mas Denny, apa yang Mas Denny kemukakan buat mereka? Sebenarnya ikut Tuhan tuh memang prosesnya enggak seenak yang orang lihat sekarang. Oh, Mas Denny punya sekolah gini-gini, padahal itu kan prosesnya benar-benar diajar Tuhan sampai habis-habisan ya. Betul. Lah kebanyakan orang kan pikirannya gini, setelah ikut Tuhan baru nyoba. Berjalan 1 bulan, lah aku ditinggal ke temen kok, buat apa ikut Tuhan? Akhirnya kembali ke jalan hidup yang lama. Nah, ini menyikapi hal seperti ini, Mas Denny seperti apa? Kalau saya pasti saran saya adalah bahwa kita harus setia di proses yang Tuhan kasih. Sering kan orang bilang proses tidak mengkhianati hasil. Kebalik ya, hasil tidak mengkhianati proses. Nah, ya itu sama juga. Kalau kita mau mengalami sesuatu yang baik di masa depan, ya kita harus mengikuti prosesnya itu. Seberat apapun prosesnya, segelap apapun prosesnya, pasti di depan ada sesuatu yang lebih baik. Iya. Kayak misalnya kita ngalami badai atau ngalami hujan lebat, itu kan nggak selamanya hujan lebat atau badai. Pasti nanti setelah itu ada terang, ada cerah dan sebagainya. Bahkan ada pelangi. Bahkan ada pelangi. Nah itu sama juga kita terapkan di hidup kita, bahwa tidak selamanya kita akan mengalami badai ataupun hujan dan sebagainya. Pasti akan ada pelangi, ada cerah dan sebagainya. Tapi ya kita harus melewati prosesnya itu dulu. Iya, betul. Kalau kita berhentinya di badai itu mungkin kita akan dapat badai terus. Tapi kalau kita melangkah terus, nah akan sampai ke pelangi itu tadi. Jadi ya memang harus setia di proses. Gak gampang, saya tahu gak gampang. Iya, tapi ya itu kunci satu-satunya, hanya setia di proses. Itu aja. Oke gengs, kira-kira gitu dulu sharing pada hari ini ya. Saya terima kasih banget buat Mas Denny ini. Saya terima kasih banget juga. Ini benar-benar
Aku idola banget dari SMP. Iya serius. Aku baru pertama kali itu ngerasa gini. Istilahnya waktu itu aku kan bener-bener juga pas cari jati diri itu waktu umur segitu. Aku nakal, ke pergaulan yang nggak beres. Tahu-tahu ada ibadah yang bener-bener ini kaumku ini. Wah ini komunitas yang bener-bener asik nih. Tapi dari situ gini, komunitas yang nggak beres dikumpulin dengan komunitasnya Mas Denny ini. Jadi kita saling mengasihi, nangis bareng, joget-joget bareng. Kita benar-benar ngerasain, oh ini loh persaudaraan yang benar-benar kita melayani. Diajar benar-benar melayani, tapi dengan berbeda ras, agama, komunitas. Benar-benar kita benar-benar disatuin dan ngerasain kita melayani benar-benar. Ayo kita melayani dengan apa adanya kita. Enggak gengsi-gengsian seperti itu. Tapi kita benar-benar apa yang ada, yuk kita keluarga, kita melayani bareng. Ya. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya bersama saya Risang Mandaru. Saya Bang Denny. Oke, God bless you all. Terima kasih, God bless. Dan saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jelang tanpa keraguan, surya kan terus ada. Halo, selamat malam guys. Oke, para metalhead, punker, atau hardcore kids atau siapapun kalian pecinta musik ekstrim ya. Apa kabar teman-teman semua? Gimana tadi dengan kesaksian yang dibagikan, firman, gimana dengan praise and worship yang tadi? Gue yakin ya itu memberkati kita semua. Nah, jadi Rock on Sunday adalah gabungan dari komunitas-komunitas Christian underground di seluruh Indonesia. Kita bisa ikut join di sini semua. Ada sebulan sekali, kita baru bisa sebulan sekali. Ya bagi gue musik itu universal. Jadi seluruh dunia walaupun berbeda bahasa, tetapi kita bisa satu ya di dalam musik itu. Kita bisa pujian dan penyembahan, praise and worship dengan gaya kita. Ya, itu juga bisa jadi jembatan buat teman-teman bisa bicara apapun ke teman-teman siapapun dari latar belakang apapun ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin bergabung dengan komunitas kami di seluruh Indonesia, ini ada nama-nama di kontak ya, ada kontak person di bawah ini atau di mana di samping ya. Kalian bisa hubungi, bisa chat, terus kemudian teman-teman juga bisa lihat di YouTube dan di IG ya, @Rock-in-Sunday. Nanti bisa pantengin di sana, bisa nanya apapun, bisa chat, terus kemudian kita akan layani teman-teman ya untuk bisa gabung sama-sama untuk memuliakan Tuhan. Oke, jadi akhir kata, oke itu aja. Selamat hari Minggu, tetap semangat dan God bless you all.